Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sehat Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Kita semua ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Dan kini saatnya kita datang ke hadirat Tuhan, membawa hati kita yang penuh ucapan syukur. Kita masuk lebih dalam, haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Untuk kami boleh membawa setiap kerinduan kami, setiap sembah syukur kami. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, Tuhan sudah sertai dan tolong kami. Kini saatnya kami membawa diri kami masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Menyembah, menyukakan hati Tuhan di pagi hari ini. Kami siap beri yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan dan darah-Mu bagi setiap kami. Kau yang telah menyelamatkan dan menebus kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kami bernyanyi bagimu Tuhan. Menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Amin. Mari yang jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kami bawa sukacita kami ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Sukacitaku penuh, sungguh kami bersyukur Yesus. Bermazmur bagimu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Ku bernyanyi bagimu Tuhan. Nyanyi bagi dan kami memuji nama-Mu. Memuji nama-Mu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Oh, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku.
Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus yang Darah-Mu Yesus sucikan daku. Terima kasih. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Oh, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Oh, ku dijadikan baru. Selamat sore untuk Tuhan kita, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lagi bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Bersuka cita, memuji, menyembah nama Tuhan. Kami mau lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Bertatalah di atas tiap puji penyembahan kami di pagi hari ini. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, sekali lagi beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Memberi salam ke saudara sebelah kiri kanan belum? Mari ucapkan terlebih dahulu selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Karena saat ini kita datang untuk menyembah satu nama, betul? Nama yang ajaib, nama yang terutama dalam hidup kita, Yesus Tuhan. Haleluya. Hey. Haleluya Tuhan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Oh, nama-Mu selalu ada tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di
dalam jiwaku. Haleluya, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Hey. Kau yang selalu menjadi tempat pertama dalam diri kami Tuhan. Kaulah sang penebus juru selamat kami Yesus. Oh, hey, hey. Haleluya. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Oh, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada, namamu selalu berada, namamu selalu berada. Di mana saudara? Di tempat pertama. Oh. Haleluya. Hey, hey. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita, puji Tuhan. Karena memang benarnya nama Yesus yang menjadi penyelamat kita, betul Bapak Ibu Saudara? Di tahun lalu Tuhan sudah menebus kita, mengorbankan hidupnya untuk kita. Untuk kita ada sampai hari ini, kita dilepaskan dari paut, dilepaskan dari belenggu dosa. Dan kini mari kita lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi bersyukur, bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Puji Tuhan, firman terangi setiap langkahku. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu yang membebaskan kami Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan.
hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Oh, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya, amin, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan, amin, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam Tuhan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Puji, silakan duduk Bapak Saudara, haleluya. Puji Tuhan. Kini saatnya Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang pertama di amplop warna coklat yang sudah disediakan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami mau katakan Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah menjadikan kami milik-Mu yang berharga. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan, pemenuhan, kecukupan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kini saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kami juga akan memberikan diri kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah dalam diri kami. Terima kasih Yesus. Kami siap beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Oh,
karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Mari sedang jemaat yang sudah beri persembahan untuk kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Karena pengorbanan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku Yesus. Ku angkat tanganku dan ku seru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kurangku Kau pun tahu. Kau pun tahu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Hamba. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Semua kurangku Kau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Amin.
tetap kau pandang indah dalamku Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Bapa dalam sorga, dengan hati penuh syukur saat ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Tuhanlah yang sudah menyertai, melindungi, menolong, memberkati dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Terlebih keselamatan yang kami sudah alami karena kami oleh kemurahan Tuhan boleh percaya kepadamu. Dan saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan baru Tuhan. Kalau kami ada yang lemah, pulihkan kami. Kalau ada yang sakit di antara kami, sembuhkan kami. Dan Tuhan, biarlah hidup kami boleh semakin hari boleh semakin dekat kepada Tuhan. Makin hari kami makin dibentuk, kami makin menjadi seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan-Mu. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Itu tolong dikecilin ya. Ini belum bengok saya nih ya. Nah saudara, firman Tuhan berkenaan juga kita akan terima perjamuan Tuhan. Menurut Alkitabnya itu perjamuan Tuhan, artinya perjamuan miliknya Tuhan. Kita ini umatnya Tuhan. Nanti ada satu hari yang disebut harinya Tuhan, yaitu kedatangannya Tuhan kembali. Kita akan renungkan firman Tuhan ya, bagaimana ini menjelang Natal ya. Bagaimana Yesus yang dari surga datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya menjadi manusia lalu menderita sampai mati. Tapi kemudian Alkitab mengatakan bahwa Allah sangat meninggikan dia. Mari kita membaca dari kitab Filipi pasal 2 mulai ayat 1 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudara, Yesus sangat ditinggikan, atau Yesus ditinggikan dari kehinaannya, dari penderitaannya, bahkan sesudah dia mati di atas kayu salib. Dan dia mempunyai nama di atas segala nama. Ya, jadi kalau ada nama-nama di dunia ini, nama yang hebat, nama yang berkuasa, nama yang lebih tinggi. Nah, Yesus namanya di atas segala nama. Dan segala yang ada, baik di langit itu meliputi semua makhluk roh, malaikat-malaikat, semua yang ada di muka bumi, manusia, binatang-binatang, dan yang di bawah bumi, termasuk setan-setan, roh-roh yang gentayangan, ya, apa saja itu, semua, segalanya akan bertekuk lutut. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Mari saudara kita belajar dari Yesus ini. Sekarang ini kita menjalani hidup tidak mudah. Apa saja susah, ya, atau sulit, dan mendapatkan sesuatu itu sudah susah. Apalagi mempertahankan, bahkan untuk mengembangkan lagi menjadi semakin berkembang. Susah. Saya sudah dipercaya untuk mengurus sekolah tinggi Alkitab Batu. Ya, tanya sama ini Profesor Dr. Roy, ya. Susahnya bukan main. Ini sedang menyusun purang-purang untuk reakreditasi, sudah waktunya mau habis, ya. Terus dengan 9 standar pendidikan itu susahnya bukan main, ya. Ini masih Profesor Mitowati pasti itu tahu persis itu susahnya gimana itu. Ya tidak ada yang mudah. Sudah nanti mau mendapatkan pekerjaan, susahnya bukan main. Sekarang ini angka kemiskinan di Indonesia 9,3%, itu masih katanya masih meliputi 100 juta yang miskin. Ya, dengan pendapatan per kapita hanya $3,5. Itu saudara. Nah, apakah saudara masih punya cita-cita untuk meraih mimpi-mimpimu? Di tengah-tengah dunia yang makin sulit ini, engkau masih punya cita-cita untuk mencapai cita-cita saudara. Apakah saudara masih menjadi orang yang berhasil di dunia ini? Orang yang sukses, orang yang semakin naik. Sesuai janji firman Tuhan sendiri, engkau akan naik, tidak akan turun. Saudara, engkau akan jadi kepala, enggak jadi ekor. Tidak usah mikir, semua jadi kepala lah, ekornya mana, ya. Artinya itu terus secara progresif semakin meningkat tingkat kehidupan kita. Yesus ini yang pernah lahir di kandang Bethlehem, hidup di keluarga miskin, akhirnya ditinggikan
Ini Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ketika dia, saudara, menjadi manusia tanpa meninggalkan kealahannya. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Nah, itu yang susah dipahami oleh banyak orang ya. Ini Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Akhirnya dia sangat ditinggikan. Nanti suatu ketika umatnya yang percaya, umatnya orang percaya yang setia juga akan ditinggikan saat Tuhan Yesus datang kembali. Itulah puncak, saudara, kita ditinggikan. Tapi sekarang Tuhan juga berkuasa meninggikan atau mengangkat hidup kita dari kesulitan, dari keterpurukan, dari penderitaan, dari kesusahan. Di tengah-tengah dunia ini bahkan ada ayat yang mengatakan Tuhan tahu membedakan mana umatnya, mana yang bukan, mana yang beribadah kepada Tuhan, mana yang tidak beribadah. Beda, saudara. Mereka katakan kiri kanan, kamu berbeda gitu ya. Kamu punya kelainan. Jadi mari kita menghadapi bahkan menyongsong masa depan jangan dengan pesimis. Jangan dengan kecil hati tapi tetap dengan optimis. Abaikan orang-orang yang merendahkanmu, yang tidak memperhitungkanmu. Tetapi tetap optimis, jalani masa depan dan jalani hidup dengan segala kesulitanmu bersama dengan Tuhan. Engkau pasti akan naik. Ya paling enggak naik kelas lah ya. Kalau sekolah ya. Saudara akan lewati semester demi semester. Akhirnya engkau akan diwisuda. Engkau akhirnya dapat pekerjaan. Engkau akhirnya dapat pasangan yang baik. Engkau akhirnya, saudara, tercapai ya cita-citamu. Puji Tuhan. Nah, tapi bagaimana Yesus ini? Ini masalah jemaat dalam sekarang ya. Masalah dalam jemaat yang diperhatikan oleh Rasul Paulus itu sulit untuk dapat sehati. Ya, ini dampaknya, akibatnya ya. Nanti akar permasalahannya di mana? Untuk sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan susah sekali. Karena apa? Karena masing-masing mementingkan diri sendiri. Mencari pujian bagi dirinya. Merasa lebih hebat dari orang lain, bahkan berusaha lebih besar, lebih hebat untuk lebih dari orang lain. Untuk itu, saudara, ya seperti pemilu ini. Pemilu ini kan 17-an itu ada panjat pinang ya, lomba panjat pinang. Itu orang itu bisa naik ke atas itu karena menginjak orang di bawahnya. Ya. Saya dulu pernah ikut panjat pinang. Saya tidak mau naik yang pertama ini. Itu susah. Waktu teman saya sudah gerombol, lalu saya naik dari punggungnya teman saya injak pundaknya, saya injak kepalanya, baru saya naik. Tapi ya begitu. Saya mau naik, kaki saya dipegang teman saya, ditarik. Untungnya tak jejak. Jadi orang bisa naik karena menginjak kepala orang lain. Dan orang lain yang sudah naik tidak didorong. Jangan lebih dari saya jangan ditinggalkan. Ditarik kakinya, kalau bisa dibanting ke bawah. Karena masing-masing hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana dirinya berhasil. Orang lain jangan melewati saya. Ya. Itu sebabnya dalam ayat 5 mengatakan milikilah, saudara,
Ya, kalau bahasa Inggris itu dikatakan make your own attitude that of Christ Jesus. Jadi milikilah atau buatlah sikap yang ada dalam Kristus itu kamu miliki dalam dirimu. Apa saudara attitude itu ya, sikap ini. Sikap adalah cara pandang seseorang berdasarkan pikiran dan perasaannya yang akan mempengaruhi perkataannya dan perilakunya, dan itu akan mencerminkan kalau berulang-ulang jadi kebiasaan itu ya, dan kebiasaan itu akhirnya akan mencerminkan tabiatnya, sifatnya, dan membentuk karakternya. Jadi milikilah sikapnya Kristus, milikilah karakternya Yesus, cara berpikirnya, cara perkataannya, cara berperilakunya. Yang pertama, Yesus mengosongkan dirinya, to make empty, ya, membuat dirinya kosong. Dan saya paling suka ini ya, Yesus membuat dirinya made him no reputation. Ya, jadi saudara-saudara, jangan kita terlalu membanggakan diri dengan segala reputasi. Kita meraih reputasi supaya kita kelihatan hebat. Bahkan Yesus ini yang memiliki segala reputasi kealahan. Itu saudara, dia membuatnya kosong, membuatnya ya, dia tidak berpihak, tidak berpijak, tidak berpegang, tidak memperhatikan, tidak menggunakan. Bahkan dia mengabaikan. Itu sebabnya Yesus lahir di kandang, karena dia tidak menggunakan dan tidak menuntut hak kealahannya, mesti diperlakukan sebagai Allah. Kalau begitu enggak jadi, Yesus enggak bisa jadi manusia, ya. Karena dia Allah yang maha tinggi. Segala hormat pujian harus dipersembahkan kepadanya oleh segala ciptaannya. Kalau seperti itu enggak bisa, ya. Bagaimana Yesus melahir di kandang, lalu dia hidup miskin di tengah-tengah keluarga sederhana, dia pernah lapar, pernah haus. Raja di atas segala raja kok lahirnya di kandang, bagaimana sih? Begitu. Seringkali orang tidak bisa menerima kenyataan hidup yang dialaminya. Mari kita belajar dari Yesus ini. Ya, ingat, ini yang mahasiswa-mahasiswa ini, bapakmu di rumah membiayai kamu, susahnya bukan main, untuk bayar semestermu, bayar kosmu. Itu sebabnya hemat-hematlah, ya. Bah, nanti kalau kamu sudah jadi kayak Gibran ini, jadi capres itu ya terserah, ya. Sekarang bisalah, ya, hanya kos di kamar yang sederhana. Nantilah kalau ada rezeki, ya, kos yang mewah, ya, mewah, mepet sawah maksudnya. Tapi sekarang ini terimalah apa adanya, ya. Yang penting bisa kuliah gitu. Ibu-ibu ya gitu, ya. Terimalah uang belanja dari suami, ya. Jangan nuntut, Pak, kok ini gak koyo liyane iku. Iku lho delokon cepet iku. Cepet di rumah, cepet tuku mobil, yo cepet masuk penjara, ditangkap KPK. Terimalah apa adanya dengan bersyukur pada Tuhan. Yesus ini, saudara,
akhirnya dibenci. Ya, Yesus ini dibenci tanpa sebab. Ada orang dibenci karena ada sebabnya, ya, orangnya mokong ya, jadi orang benci. Ya. Ini Yesus ini berbuat baik, dia menyembuhkan orang, dia mengajar yang baik, dibenci. Dibenci tanpa sebab sampai akhirnya difitnah, dianiaya, bahkan sampai kemudian sesudah pikul salib dia mati di atas kayu salib itu. Coba kalau Yesus ini tidak mengosongkan diri semua, dia mengambil saya Allah, ini saya diperlakukan begini. Yesus marah, Yesus tersinggung. Jadi apa? Makanya saudara jangan gampang-gampang tersinggung ya. Saya ini sudah diperlakukan banyak orang yang sangat mengecewakan, tapi saya belajar menerima semuanya itu. Itu saya anggap sebagai kesempatan untuk saya bisa jadi lebih dewasa. Tidak terus-terus jadi orang cengeng, gampang tersinggung, sedikit-sedikit marah, nggak bisa dikasih tahu. Jadi apa kalau begini? Yesus mengosongkan diri dari kealahannya, dari kekuasaannya, dari kemuliaannya, dari egonya, dari harga dirinya. Bahkan dari kepentingannya, dari puji-pujian, dari ambisinya, diabaikan semuanya itu. Karena dia mengasihi kita semua. Dan dia merendahkan diri. Baru dia merendahkan diri sudah mengosongkan semuanya. Orang yang tidak mengosongkan diri, padahal sebenarnya nggak punya reputasi yang seberapa. Orang nggak bisa merendahkan diri. Artinya to depress, bring low, make humble, dan menempatkan diri di bawah orang lain dan menganggap orang lain yang lebih tinggi sehingga dapat menghormati, dapat menghargai orang lain, menganggap orang lain itu lebih dari dirinya. Orang sombong merasa dia lebih dari orang lain. Itu. Dan orang yang merasa lebih dari orang lain tidak akan bisa melayani orang lain. Ya, dia hanya tahu orang lain yang melayaninya. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, jadi baik yang tua maupun yang muda, kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, Allah menentang orang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6 ini nasihat Rasul Petrus, saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, kalau Allah menentang, Allah melawan orang yang sombong, siapa bisa menolong? Ya, kalau saudara dilawan oleh manusia tetapi Allah yang menolong, apa yang manusia bisa lakukan kepada kita selama Tuhan menolong. Firman Tuhan berkata, ini satu dalil ini saudara ya, orang yang meninggikan diri itu direndahkan, orang yang merendahkan ditinggikan. Saudara mau ditinggikan apa direndahkan? Ayo, katakan kiri kanmu, kamu mau ditinggikan atau direndahkan? Kalau mau tinggi, jalannya cuma satu, merendahkan diri. Ya, ini janji Tuhan. Itu, saudara tahu ya. Muhammad Ali
Dia sombong sekali. Dia berkata, I am the greatest. Itu. Sekarang jadi apanya? The Beatles sekarang, ketika dia terkenal, dia bilang apa? We are more popular than Jesus Christ. Nggak lama bubar. Bahkan John Lennon ini yang bilang begini, mati ditembak orang gila, nggak tahu. Ya, jadi mari kita makin diberkati Tuhan, makin merendahkan diri. Makin dipakai Tuhan, makin merendahkan diri. Makin merendahkan diri dan Tuhan akan semakin meninggikan kita. Nah, kemudian apa? Kalau sudah mengosongkan diri, kalau sudah merendahkan diri, menjadi seorang hamba. Seorang hamba itu seperti hamba yang sudah dibeli dan menjadi milik tuannya. Ya. Artinya, saudara menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Sudah dibeli dengan darah Yesus. Hidup ini merupakan anugerah kalau kita menjadi milik Tuhan. Dan rela dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya untuk melayani. Ya. Dengan mengosongkan diri dan dengan merendahkan diri tadi. Saudara, bagaimana kita bisa melayani orang lain kalau kita sendiri merasa lebih berharga dari orang lain, ya? Nggak bisa. Saudara. Nah, kemudian yang keempat, taat kepada Bapa. Sekalipun Yesus memiliki rupa Allah, itu artinya sehakikat dengan Bapa. Yesus tidak kurang, tidak lebih dari Allah. Sama kekal, sama maha kuasa, sama maha tahu. Tapi dengan sukarela mengambil posisi sebagai anak yang taat kepada kehendak Bapa dalam hubungannya. Kalau kita belajar Allah Tritunggal, ya. Jadi saudara, taat itu adalah sifat Yesus. Taat kepada Bapa, taat kepada otoritas. Seperti anak rela taat pada orang tua. Kita taat kepada pemerintah, kepada penguasa. Alkitab mengatakan, taatilah, tunduklah kepada suamimu. Anak-anak, taatilah, hormatilah ayah ibumu, seperti itu. Ketidaktaatan itu adalah sifat iblis, sifatnya setan. Taat itu adalah sifatnya Yesus. Saudara, anak siapa? Anak Yesus apa anak setan? Ayo saudara, tanyakan kiri kananmu, kamu anak Tuhan apa anak setan? Gitu, ya. Puji Tuhan. Nah, Rasul Paulus ketika dapat tugas jadi rasul memberitakan Injil, Injil bukan hanya menghasilkan orang percaya, tapi Tuhan kasih amanah kepadanya, ya. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Bukan hanya percaya, seringkali mudah percaya, ini taat ini. Baru saudara bertahun-tahun itu pun prosesnya susah sekali, ya. Baru kemudian bisa taat. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi aku dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi tanda mengasihi Tuhan, ya pasti orang yang mengasihi Tuhan itu minggu ke gereja, ya,
Minggu pertama kasih perpuluhan ya, ini kan minggu pertama ya. Orang yang mengasihi Tuhan itu kalungnya salib, ya. Masa kalungnya tengkorak. Tapi tandanya, saudara, Yesus berkata, dia menuruti segala perintahku. Dia mentaati. Itu. Makanya ada ayat yang mengatakan besok itu ada orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan aku ini sudah begini. Bahkan sudah buat mujizat demi namamu, sudah beritakan Injil, enyahlah kamu. Aku tidak kenal sama kamu. Kamu pembuat kejahatan. Nah saudara, nah itu antara lain karena orang itu tidak ada ketaatan. Ya. Nah, dan taatnya Yesus bagaimana? Taat sampai mati di kayu salib. Mati disalibkan gampang, ya. Tapi mati menyalibkan diri sendiri, kehendak sendiri, hawa nafsu daging, keinginan duniawi. Dan hidup hanya tunduk kepada kehendak Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi sebetulnya Yesus sebelum mati di atas kayu salib, dia sudah menyalibkan dirinya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan yang kedua, taat sampai mati di kayu salib artinya disertai dengan kerelaan berkorban berdasarkan kasih. Ini saudara, mengapa Yesus sangat ditinggikan? Karena hidupnya memang dalam rangka dia mentaati kehendak Bapa. Ya, dia menyangkal diri dan dia rela berkorban, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, kata berkorban itu dari kata yang artinya cut, ya, dipotong, disembelih. Ya, disembelih itu artinya, ya, coba kalau saudara pulang nanti ambil pisau, nggak usah di leher ya, di sini saudara iris gimana, sakit kan? Sakit. Jadi saudara, ya, Billy Graham pernah berkata, give until feel hurt. Jadi memberi yang dalam arti berkorban itu bukan memberi yang nggak merasa apa-apa, ya. Tapi memberi sampai merasa apa? Merasa sakit. Itu. Saudara pernah nggak memberi sampai merasa sakit? Misalnya, ya, pacarmu itu epilepsinya kambuh. Misalnya, ya, lu kok murung-murung ini. Dan itu baru sembuh. Loh, ya apa dek kan enggak sembuh? Mestinya minum obat. Tapi saya enggak beli karena enggak punya duit, gitu kan. Terus supaya kamu sembuh gimana? Ya ini resep mesti dibeli. Harganya 90.000. Padahal pacarnya ini cuma punya uang 100.000. Karena dia mencintai pacarnya ini, lalu dia belikan obat itu. Dia punya 100, belikan obat pacarnya 90. Sakit enggak itu? Ayo, sakit enggak? Hah? Sakit, seperti itulah. Tapi kenapa bisa begitu? Karena cinta. Lah itu. Ya, ini mau Natal, korban terus. Jangankan saudara, aku itu lo ngrungokno ya bosen, ya kan. Sakno jemaat ekonomi susah, tapi ya inilah, saudara, itu menguji kita sebagai ujian
kepada kita, apakah saudara lebih cinta Tuhan atau bagaimana? Nah, kalau saudara bisa taat sampai mati di atas kayu salib, ya seperti domba yang disembelih. Domba ini taat saja, saudara. Ya, domba ini punya sifat ketaatan. Domba ini tidak ada yang nombruk, kambing itu ya. Domba ini tidak ada yang nendang itu, kuda itu. Domba ini tidak ada yang gigit. Mau disembelih dia memberikan lehernya. Yang suka-suka gigit itu anjing. Domba ini disembelih pun tidak berteriak. Ya, yang berteriak mau disembelih itu babi. Nah, saudara, domba, babi, kuda, anjing atau apa? Puji Tuhan, karena Yesus sudah tersalib sampai mati di atas kayu salib, dan itu dia lakukan untuk kita, makanya tidak heran dia ditinggikan. Saya percaya kalau kita mempunyai attitude, punya karakter seperti Yesus ini, yang mengosongkan diri, merendahkan diri, rela melayani. Jangan tunggu sampai tua, gunakan talenta saudara saat ini ya. Gunakan waktumu, gunakan apa saja untuk melayani Tuhan melalui jemaatnya. Dan anggap orang lain itu ya lebih hebat, lebih berharga dan layak untuk kita layani. Bahkan dengan kerelaan berkorban, dengan ketaatan tadi. Saudara, di tengah dunia yang sulit bagaimana itu, ada tangan Allah yang akan mengangkatmu, yang akan meninggikan hidupmu. Tidak peduli, tangan setan pun akan menjatuhkanmu. Tangan kuat lebih kuat. Kita hidup ini banyak kendala, tapi Tuhan pegang kendali. Kita hidup ini kita sangat terbatas, tapi kita punya Allah yang tak terbatas. Kita ini cuma orang-orang biasa, tapi Allah kita luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya mengundang pelayan perjamuan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita naikkan pujian. Bukan dengan barang fana ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah, mari kita angkat tangan kita, haleluya, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa di sorga, ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan di hadapan Tuhan. Haleluya, supaya perjamuan ini boleh mendatangkan berkat bagi kami semua. Tuhan berjanji akan meninggikan kami umat-Mu di masa-masa yang sulit, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini kami percaya kuasa darah Yesus, kuasa penebusan-Mu tetap sama. Kalau di antara umat-Mu ada yang sakit, jamah dan sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang datang mempunyai keperluan apapun, dalam nama Yesus Tuhan memberikan pertolongan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk saudara. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus Mari kita berdiri bersama-sama. oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami diingatkan kembali akan tubuh dan darah-Mu yang sudah dikorbankan untuk menebus kami. Kami diselamatkan, dosa kami diampuni. Oh Tuhan, kami menjadi milik Tuhan, menjadi umat-Mu. Kami diberkati dan kami memiliki hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, itu sebabnya berkatilah umat-Mu pada saat ini. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Pulihkanlah setiap rumah tangga, keluarga, ekonomi, pekerjaan dalam nama Yesus. Tuhan juga menyembuhkan jiwa dan roh kami. Damai sejahtera Allah memenuhi hidup kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Kelas-kelas dikumpulkan. Setelah nanti kita akan memberikan persembahan yang kedua. Ini adalah minggu yang pertama. Saudara, firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ya, ukuran yang kita pakai, yang dipadatkan, digoncang-goncangkan, yang melimpah akan diukurkan kembali kepadamu. Ya, itu kata firman Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi ketika kita memberi persembahan, ya, tanpa kita menyadari bahwa kita menentukan ukuran yang nantinya dipakai Tuhan untuk mengukur berkatnya kepada kita. Ketika kita memberi persembahan tanpa kita menyadari bahwa kita sedang menabur, yang suatu saat nanti kita akan menuai dari taburan kita. Kalau kita menabur sedikit, kata firman Tuhan, kita juga akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Nah, ciri-ciri daripada orang yang cinta Tuhan, orang itu suka memberi, ya. Orang bisa memberi tanpa cinta, tetapi orang tidak bisa tidak memberi kalau dia cinta, ya kan? Apa itu bahasa Inggrisnya? You can give it without love, but you never cannot give if you love, gitu kan? Saudara bisa saja memberi pada istrimu, kepada anakmu, ya, memberi tanpa cinta. Tapi kalau sudah cinta, pasti saudara memberi. Oke, mari kita memberi dengan kasih. Saudara, ini namanya offering teaching, ya. Jadi sebelum memberi persembahan nanti saya minta
hamba-hamba Tuhan banyak di sini yang untuk menyampaikan pengajaran singkat tentang memberi persembahan. Ya, ini untuk mendongkrak elektabilitas, ya kan. Ya, marilah kita memberi yang lebih banyak lagi untuk Natal kita, ya. Untuk kas gereja kita. Nah, saudara menabur, saudara mengukur berkat yang bagaimana Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati, mari kita naikkan pujian. Ingat kasihnya, saudara, ya. Jangan lupa kasihnya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pengamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. begitu besar kasih-Mu. Mari saudara kita berdiri bersama. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Saudara, hari Selasa ada persekutuan kelompok sel, lalu hari Rabu ibadah wanita, ya. Natal wanita, Pelwa Pelprip gabungan,
PLPP melok ae ya kan. Ya mesti guyup ya saudara ya. Dan hari Kamis juga Natal Pemuda belum ya. Kemarin saya sudah dihubungi. Tanggal 14 hari apa itu? Kamis juga. Siapa yang khotbah? Om lagi ya. Nasib ini. Kemudian Jumat ada doa pada latihan itu. Ya saudara, ada doa untuk Natal juga terutama saudara, doa syafaat untuk gereja kita. Dan sampai hari Minggu kita berjumpa di 5 ibadah jam 7, 9, 11, 5 sore sampai 7 malam. Siang hari makan pepaya. Jangan lupa berbagi dengan sahabat. Kalau setiap minggu kamu rajin ke gereja, pasti hidupmu penuh dengan berkat. Ya. Puji Tuhan. Mari kita menadahkan tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan memberkati.